Yang pasti, SBY kena lagi nih. Terbongkar buruknya respon pemerintah waktu itu terhadap pelaporan kasus korupsi. Terungkap borok korupsi Garuda juga borok SBY, Jokowi lagi yang atasi. Ditulis oleh Nina Nur dari Suara.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kondisi maskapai penerbangan nasional kita Garuda Indonesia sedang genting. Utang yang ditanggung mencapai 70 triliun rupiah dan terus bertambah sekitar 1 triliun rupiah tiap bulannya. Ada beberapa problem penyebabnya, bukan hanya dari segi imbas buruk pandemi COVID yang bikin jumlah penumpang menurun. Garuda juga punya masalah yang merupakan warisan masa lalu, dari soal korupsi hingga biaya operasional yang sangat tidak efisien. Namun, seperti yang sudah ditegaskan oleh salah satu komisaris independen Garuda, Yeni Wahid, saat ini Garuda sedang berjuang agar tidak dipilotkan. Garuda sedang berusaha diselamatkan. Salah satu contoh problem warisan adalah merujuk pada kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda periode 2005-2014 Emir Syah Sattar. Kira-kira setahun lalu Emir Syah divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Emir Syah terbukti menerima suap senilai 49,3 miliar rupiah dan pencucian uang senilai sekitar 87,464 miliar rupiah. Semua terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin Rolls-Royce dari berbagai perusahaan. Semua yang dilakukan Emir Syah efeknya masih dirasakan hingga sekarang, karena kontrak itu sifatnya untuk jangka panjang. Oleh sebab itu menurut Yeni, pihak manajemen Garuda sedang berusaha menegosiasi ulang kontrak-kontrak tersebut. Kita juga sedang fight untuk kembalikan pesawat yang tidak terpakai, mengingat di masa pandemi utilisasi menurun drastis, kata Yeni dilansir dari Kompas.com. Misalnya pihak Garuda sudah mengembalikan 12 pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 kepada pihak leasing Nordic Aviation Capital atau NAC pada awal tahun 2020. Karena selama 7 tahun pengoperasian pesawat tersebut, Garuda mengalami kerugian hingga 30 juta dolar AS tiap tahunnya. Walaupun kontrak sewa pesawat jenis itu masih lama hingga 2027, namun jika berhasil dikembalikan tahun ini, maka Garuda bisa melakukan penghematan hingga 220 juta dolar Amerika Serikat. Korupsinya ngehe pisan ya. Padahal kalau Garuda dalam kondisi sehat walafiat dan terus berkembang tanpa unsur korupsi, bisa menghidupi ribuan karyawannya. Sayangnya sudah lama tidak dirawat dengan benar. Semoga saja nanti ketemu jalan untuk bisa menyelamatkan Garuda. Di dalam artikel Kompas.com yang saya jadikan sumber di atas itu juga memuat 4 opsi langkah penyelamatan Garuda. Bisa dibaca selengkapnya di sana. Karena faktor tulisan ini adalah soal korupsi yang ternyata sudah diketahui oleh para karyawan Garuda. Namun ketika mereka berusaha melaporkannya, pemerintah waktu itu di bawah SBY malah mengabaikannya. Dilansir wartaekonomi.co.id dan cnnindonesia.com, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia kembali mengungkap soal korupsi itu. Ketua Harian Sekarga Tommy Tampati mengungkap bahwa pengurus Karga telah melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat kepada KPK pada 22 September 2005. Dalam laporan itu dilampirkan bukti transaksi terkait dugaan adanya praktik korupsi, salah satunya transaksi pesawat Boeing 737NG. Selain itu mereka juga meminta bantuan dari Presiden waktu itu SBY. Ketika akhirnya Emir Syah Sattar ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2017, KPK menyebut bahwa pihaknya sudah lama membuka penyelidikan terkait kasus suap di Garuda. Pada September 2016, KPK menyebut membuka penyelidikan baru atas kasus korupsi itu yang akhirnya berujung pada penetapan Emir Syah sebagai tersangka. Jadi bisa disebut bahwa soal korupsi di Garuda ini dilaporkan di era SBY, ditangkapnya baru di era Jokowi. Dengan sudah terbongkarnya borok Garuda di era Presiden Jokowi, maka Sekarga berharap menjadi momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk membenahi Garuda. Di berbagai media sudah dipaparkan bagaimana upaya pemerintah membenahi Garuda. Kalau soal korupsinya, mungkin pihak Sekarga bisa melaporkan ke KPK atau pihak kepolisian, ataupun ke Menteri BUMN Erick Thohir. Saya kira penugasan dari Presiden Jokowi pada Menteri Erick Thohir terkait Garuda juga sudah jelas. Kita juga sudah melihat bahwa Menteri Erick Thohir sudah gercep terhadap permasalahan Garuda. Yang pasti, SBY kena lagi nih. Terbongkar buruknya respon pemerintah waktu itu terhadap pelaporan kasus korupsi. Zero response. Padahal berkuar katakan tidak pada korupsi. Sebab di mata publik, sosok beruban inilah yang dinilai publik mau dan mampu melanjutkan serta mengawal pekerjaan Jokowi selama 10 tahun ini.
Gerindra ingin jadi besar, ambil Ganjar Pranowo, ditulis oleh Pancataha dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi, masih lama, tapi bagi yang sudah tidak sabaran ingin jadi presiden sudah mulai gelisah dan kasak-kusuk. Tidak jelas apa kerjanya untuk rakyat, tapi bernafsu menjadi presiden. Pilpres memang masih lama, tapi saat ini sudah ada gambaran tentang siapa-siapa sosok yang akan maju di ajang politik paling bergengsi itu. Yang bikin ramai siapa lagi kalau bukan lembaga-lembaga survei yang secara berkala melakukan jejak pendapat tentang sosok yang akan menjadi pilihan jika Pilpres dilakukan hari ini. Berbagai lembaga survei yang kredibel pada umumnya secara konsisten menempatkan nama Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai pemuncak. Di bawahnya ada nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang kemudian disusul nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Itulah 3 nama besar yang secara konsisten berada di dalam jaring survei. Oknum yang merasa ingin namanya ada di peringkat tinggi tentu saja bisa menyelenggarakan jejak pendapat dengan lembaga yang menurutnya bagus, apalagi jika jejak pendapat itu dilakukan di kalangan internal. Dijamin namanya akan menjulang sebagai sosok paling potensial. Menurut lembaga-lembaga kredibel, Prabowo adalah calon yang sangat berpeluang untuk menggantikan Joko Widodo apabila Pilpres dilakukan pada hari ini Selasa 15 Juni 2021 atau hari-hari sebelumnya. Soal bagaimana besok, lusa, atau tahun depan kita tidak tahu, sebab geliat politik itu dinamis, mengejutkan, sebab dapat berubah dalam hitungan detik. Namun bukan tidak mungkin pula nama mantan calon presiden 2 kali ini akan tetap unggul hingga hari H nanti. Seperti nama Jokowi yang tetap konsisten di peringkat atas selama bertahun-tahun, hingga di hari H benar-benar unggul dengan selisih yang sangat meyakinkan pula. Dalam beberapa waktu terakhir ini, kita dikejutkan oleh suatu peristiwa politik yang cukup menghebohkan. Ganjar Pranowo, sosok capres terbaik dan paling potensial yang dimiliki PDIP, dianggap banyak orang sebagai sengaja disingkirkan oleh Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, yang juga putri ketum Megawati Soekarno Putri. Berkolaborasi dengan Bambang Pacul, Ketua DPD PDIP Jateng, Puan diduga sengaja tidak mengundang Ganjar ke sebuah acara partai yang diselenggarakan di Semarang. Ada apa dengan Puan? Banyak pihak memprediksi bahwa cucu Bung Karno ini sedang mulai meretas jalan menuju istana. Caranya tentu harus maju dalam Pilpres 2024 sebagai capres atau cawapres. Namun jika melihat petanya, posisi paling mungkin untuk dia hanyalah sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto. Artinya hanya dengan mendompleng nama besar seseoranglah maka peluang itu ada bagi Puan. Dan nama itu Prabowo yang pemilik partai dan masa real. Sebab jika melihat hasil-hasil survei, nama Puan tidak dilirik publik. Sebaliknya, Ganjar yang didambakan banyak orang untuk nanti dimajukan PDIP sebagai capres. Dugaan bahwa petinggi partai-partai tersebut di atas sedang merancang duet Prabowo-Puan sudah terendus sejak suasana panas Pilpres 2019 mendingan. Prabowo yang kalah di segala lini lalu merapat ke rumah Megawati untuk makan nasi goreng buatan Bu Mega. Tapi semua orang paham bahwa itu hanya sampul doang, sebab di dalamnya ada pembicaraan serius soal 2024. Jika benar, itu artinya Puanlah yang akan diusung oleh partai, meski hanya untuk jadi nomor 2, cawapres. Dengan pertimbangan usia Prabowo yang sudah lanjut, maka peluang wakil untuk suatu saat mengambil alih posisi tentu terbuka lebar. Maka bisa jadi jika si Puan dalam rangka meretas jalan bagi dirinya untuk menjadi utusan partai 2024, maka Pacul si Bambang pun diayunkan. Ganjar terhempas dan terkapar. Bisa jadi Ganjar memang tersingkir dari partainya, namun dukungan netizen tidak surut mendukungnya. Bahkan semakin membahana suasana akar rumput mendorong Ganjar untuk tetap maju. Sebab di mata publik, sosok beruban inilah yang dinilai publik mau dan mampu melanjutkan serta mengawal pekerjaan Jokowi selama 10 tahun ini. Ini penting diungkapkan sebab ada pihak yang justru ingin merusak seluruh jeripaya Jokowi. Maka ketika Ganjar dinilai sedang dizolimi dan disingkirkan PDIP, akar rumput marah besar. Mereka tetap setia mengawal Ganjar dan tidak peduli soal PDIP kalau memang partai ini nekat dan serius menepikan Ganjar. Narasi netizen bahwa mereka tidak memilih partai tetapi orang atau capres mestinya jadi warning bagi PDIP untuk tidak main-main. Jika suara rakyat diabaikan, siap saja menjadi gurem. Akar rumput sudah bersumpah setia pada Ganjar, otomatis akan mendukung parpol yang menjadi kendaraannya. Maka PDIP akan ditinggalkan dan memilih berlabuh ke partai yang dinilai memberi posisi terhormat bagi kader pujaan mereka. Sebab akar rumput tidak butuh partai, tetapi sosok yang mereka dambakan harus maju. Jika prediksi ini jalan, bisa jadi sekitar 75% suara PDIP menyeberang ke Gerindra. Dahsyat bukan?